Konflik manusia dan harimau. Konflik manusia dan harimau terus berulang. Jika kita serius hendak menyudahi konflik berkepanjangan ini, mitigasi mendesak dilakukan. Harian Kompas mulai memberitakan pertemuan manusia dan harimau pada edisi Jumat 30 Juni 1967 dengan judul Harimau Masuk Kampung. Penduduk kampung Halangan Ratu, Kecamatan Gedong Tataan, lebih kurang 7 km dari lapangan terbang Merantih, Lampung, kedatangan harimau. Harimau memasuki kampung tersebut pada siang hari dan menggasak 5 kambing. Berita munculnya korban jiwa karena konflik manusia dan harimau dimuat pada Selasa 27 Februari 1972 dengan judul Korban Keganasan Harimau. Masrul bin Jaumat, penduduk Tanjung Agung, Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan, adalah orang ketujuh yang menjadi korban keganasan harimau sejak 1968 di daerah tersebut. Sejak itu, ratusan kasus konflik manusia dan harimau dilaporkan dalam pemberitaan. Kasus terakhir dilaporkan Kompas.id pada 22 Februari 2024 dengan judul Lagi, Harimau Terkam Warga di Lampung Barat. Pada Kamis 22 Februari 2024, pukul 2 dini hari, Sahri, warga Pekon Bumi Hantati, Kecamatan Bandar Negeri Suwoh, Kabupaten Lampung Barat, ditemukan tewas di dekat kebunnya akibat diterkam harimau. Konflik manusia dan harimau yang oleh kalangan peneliti disingkat menjadi KMH sudah banyak menjadi objek penelitian. Penelitian tentang konflik manusia dan harimau antara lain dilakukan Rudianta Cahya Nugraha dari Kementerian Kehutanan dan Jito Sugarjito dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Nugraha dan Sugarjito dalam laporan penelitian yang dimuat jurnal Mammal Study 2009 membagi konflik manusia dan harimau dalam 3 jenis berdasarkan resikonya, yaitu rendah, sedang, dan tinggi. Risiko rendah adalah ketika harimau datang ke lahan pertanian. Risiko sedang ketika harimau mulai memangsa ternak dan manusia. Risiko tinggi ketika kejadian berulang. Konflik manusia dan harimau dewasa ini banyak terjadi di Pulau Sumatera. Kerabat harimau Sumatera di Bali dan Jawa telah mendahului punah. Harimau Bali dinyatakan punah pada 1940-an dan harimau Jawa dinyatakan punah pada 1970-an walau upaya menemukan jejaknya terus dilakukan. Mereka kalah dalam konflik mematikan ini. Harimau Sumatera seperti menghitung hari menuju kepunahan seperti kerabat mereka di Jawa dan Bali. Karena konflik tak berkesudahan tersebut, harimau Sumatera sudah banyak yang menjadi korban konflik itu. Pemerintah memperkirakan tinggal 400-an ekor harimau Sumatera. Mitigasi terhadap konflik manusia dan harimau ini banyak menjadi objek penelitian. Model-model mitigasi terhadap jenis-jenis konflik manusia dan harimau juga telah ada. Yang menjadi tantangan adalah bagaimana mengimplementasikan model-model mitigasi tersebut di lapangan yang memerlukan kolaborasi pemerintah, swasta, dan masyarakat.